Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, namaku Lalis Reminis Tergulo. Dan di video kali ini aku akan membahas tentang filsafat pendidikan kejuruan dan strategi mendirikan SMK atau Sekolah Menengah Kejuruan. Di video ini bertujuan untuk memenuhi ulangan tengah semester dari mata kuliah pendidikan teknologi dan vokasional. Pembahasan pertama adalah ada beragam aliran filsafat pendidikan yang berpengaruh. Di antaranya yaitu aliran realisme. Realisme fokus pada dunia nyata dan fakta, di mana realisme juga menekankan pentingnya pemahaman yang mendalam daripada sekedar menghafal, dan mengakui bahwa kemampuan ilmiah bergantung pada faktor-faktor konkret dan abstrak. Realisme ini mengajarkan siswa untuk beradaptasi dan memikul tanggung jawab sosial. Aliran idealisme. Aliran idealisme ini membentuk karakter melalui konsep yang tinggi. Menurut idealisme sendiri, tujuan pendidikan adalah untuk membangun karakter, menumbuhkan bakat atau kemampuan dasar, dan menumbuhkan kebaikan sosial. Kurikulum ditujukan untuk meningkatkan kemampuan nalar rasional dan pendidikan praktis, dengan metode dialektika sebagai pendekatan utama. Nah, metode ini memungkinkan siswa untuk mengembangkan kapasitas dan kepribadian mereka sendiri secara bebas. Maka dari itu, idealisme menjadikan pendidikan sebagai cara untuk mengakses dan memahami kebenaran yang lebih tinggi karena mereka percaya bahwa realitas spiritual adalah satu-satunya yang nyata dan tidak dapat diubah. Aliran esensialisme. Aliran esensialisme ini mengajarkan nilai budaya dan keterampilan dasar. Pendidikan esensialis ini menekankan pengajaran nilai-nilai dasar dan pengetahuan esensial yang dianggap penting untuk pertumbuhan individu dan masyarakat. Aliran pendidikan ini memandang pendidikan sebagai pemelihara budaya dengan fokus pada kurikulum yang terstruktur dan pengembangan keterampilan dasar yang diperlukan untuk kehidupan sehari-hari. Aliran perennialisme. Aliran pendidikan ini menekankan nilai abadi dan kebijaksanaan klasik. Perennialisme juga memandang pendidikan sebagai cara untuk kembali ke nilai-nilai tradisional yang telah ditinggalkan oleh pendidikan sebelumnya. Aliran pragmatisme. Aliran pragmatisme ini memiliki keyakinan bahwa siswa harus memprioritaskan kebutuhan dan keinginan mereka. Segala konsep yang berusaha menjelaskan semua hal dalam setiap keadaan tidak dapat dicapai. Nah, pragmatisme menemukan bahwa kebaikan dan kebenaran memiliki banyak standar. Aliran rekonstruksionalisme. Aliran ini menekankan betapa pentingnya pendidikan sebagai alat untuk mengatasi masalah sosial dan menghasilkan agen perubahan, dengan menekankan pada peran pendidikan sebagai agen perubahan sosial. Pendidikan dianggap sebagai alat untuk menciptakan perubahan yang lebih baik dalam masyarakat dengan fokus pada pengembangan potensi setiap orang dan keterampilan yang diperlukan untuk menghadapi tantangan sosial yang ada. Rekonstruksionisme ini juga mendukung pendidikan yang lebih demokratis dengan mengakui potensi siswa dan mendorong mereka untuk berpartisipasi secara aktif dalam proses pendidikan. Aliran progresivisme. Aliran ini adalah paradigma pendidikan yang muncul sebagai tanggapan terhadap metode pendidikan konvensional yang dianggap membosankan dan terlalu memaksa. Aliran ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap pembaharuan pendidikan di seluruh dunia. Pembelajaran progresif menekankan pentingnya pengalaman belajar yang relevan dan kontekstual, di mana siswa diberi kesempatan untuk belajar melalui pengalaman mereka sendiri. Selain itu, pendekatan pembelajaran ini tidak otoriter dan fleksibel, dan kurikulum dapat disesuaikan dengan perkembangan zaman dan kebutuhan siswa. Aliran positivisme. Salah satu ciri aliran positivisme dalam pendidikan adalah penekanan pada data empiris sebagai satu-satunya sumber pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman indrawi. Metode ini menghindari elemen metafisik dan memprioritaskan observasi dan eksperimen selama proses belajar. Positivisme berkontribusi pada perkembangan metodologi dunia yang berpusat pada fakta dan realitas dalam pendidikan, yang menghasilkan kurikulum dan strategi pembelajaran yang berbasis pada bukti empiris. Yang terakhir, aliran empirisme. Aliran empirisme dalam pendidikan didefinisikan sebagai suatu pendekatan yang menjadikan pengalaman indrawi sebagai sumber utama pengetahuan. Dalam konteks pendidikan, hal ini berarti bahwa pengetahuan diperoleh melalui rangsangan eksternal yang dirasakan, dialami maupun dijalani oleh individu. Dengan demikian, pengalaman menjadi kunci dalam proses belajar
dan pengembangan minat belajar seseorang. Nah, apabila mendirikan sebuah sekolah menengah kejuruan, maka ini adalah langkah-langkah yang akan dilakukan untuk menghasilkan lulusan yang mempunyai kompetensi serta dapat bersaing dengan lulusan dari lembaga lain. Hal pertama yang dilakukan adalah studi kelayakan dengan menganalisis kebutuhan pasar kerja lokal dan nasional untuk menentukan jurusan apa yang relevan dan banyak diminati di dunia industri. Nah, setelah melakukan studi kelayakan, hal yang perlu dilakukan adalah menentukan visi, misi, dan juga tujuan sekolah tersebut. Selanjutnya adalah penyusunan kurikulum berbasis industri yang mengacu pada kurikulum merdeka dan melibatkan dunia usaha dan dunia industri atau DUDI dalam penyusunan kurikulum. Setelah penyusunan kurikulum, selanjutnya adalah penyediaan sarana dan prasarana yang berupa kelas yang nyaman, ruang guru, perpustakaan, area kegiatan siswa, laboratorium multimedia, serta alat praktik, dan lain-lain. Kemudian yaitu melakukan rekrutmen dan pengembangan sumber daya manusia dengan memberikan pelatihan berkelanjutan bagi para guru dan yang magang industri. Selain itu, menyediakan tim manajemen sekolah yang profesional dan visioner. Selanjutnya yaitu melakukan kerjasama dengan dunia industri dan dunia kerja atau DUDI untuk praktik kerja lapangan, sertifikasi kompetensi, dan rekrutmen lulusan. Selanjutnya adalah mengintegrasikan pendidikan karakter dalam mata pelajaran dan melakukan pembinaan karakter dan soft skill dengan menyelenggarakan kegiatan ekstrakurikuler untuk meningkatkan kepemimpinan, kerjasama, dan kreativitas siswa tersebut. Selanjutnya adalah melakukan sistem sertifikasi dan uji kompetensi dengan menyediakan lembaga setiap siswa lulus dengan sertifikat kompetensi yang diakui industri. Dan yang terakhir adalah melakukan monitoring lulusan dan jejaring alumni. Ada beberapa negara yang telah saya analisis terkait perkembangan pendidikan kejuruan yang ada di negara tersebut loh. Yang pertama ada Jerman. Jerman memiliki nama program Dual Vocational Training System, di mana sistem pendidikan dan pelatihan kejuruan yang menggabungkan pembelajaran di sekolah dengan magang di industri secara simultan. Kedua ada Australia. Programnya adalah Vocational Education and Training, di mana pendidikan vokasi yang fokus pada keterampilan praktis dan kebutuhan pasar kerja. Yang ketiga ada Indonesia. Nama programnya adalah Sekolah Menengah Kejuruan Pusat Keunggulan, di mana program peningkatan kualitas SMK untuk menghasilkan tenaga kerja terampil yang siap pakai dan mampu beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Keempat yaitu Denmark. Denmark memiliki nama program Danish Vocational Education and Training, di mana pendidikan kejuruan yang ada menggabungkan pembelajaran di sekolah dan pengalaman kerja praktis. Kelima ada Swedia. Di Swedia, nama programnya yaitu Swedish Vocational Education, di mana pendidikan kejuruan yang berorientasi pada kebutuhan pasar kerja dan pengembangan keterampilan praktis. Yang keenam ada Norwegia. Norwegia memiliki nama program yaitu Norwegian Vocational Education and Training, di mana pendidikan kejuruan ini menggabungkan pembelajaran di sekolah dan magang di perusahaan. Yang ketujuh ada Belanda. Belanda memiliki nama program yaitu Dutch Vocational Education and Training, di mana pendidikan menengah kejuruan ini berfokus pada pengembangan keterampilan praktis dan pengetahuan teoritis. 8. Meksiko. Meksiko memiliki nama program National Education Training Program, di mana program pendidikan kejuruan yang bertujuan meningkatkan keterampilan tenaga kerja untuk memenuhi kebutuhan industri nasional dan global. Yang kesembilan ada Afrika Selatan dengan nama program Vocational Education and Training Initiatives, di mana program pendidikan kejuruan ini bertujuan mengurangi pengangguran dengan meningkatkan keterampilan praktis tenaga kerja muda. Dan yang terakhir adalah India. India memiliki nama program Skill Indian Mission, di mana program nasional ini meningkatkan keterampilan tenaga kerja melalui pendidikan vokasi dan pelatihan teknis. Itu adalah pembahasan mengenai filsafat pendidikan kejuruan dan strategi mendirikan SMK. Cukup dari saya, terima kasih, sampai jumpa.